Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan yang ke-6 ini kita akan mempelajari tentang multi attribute decision making gitu ya. Khususnya untuk metode simple additive weighting atau biasa disebut sebagai SAW. Nah, metode ini merupakan metode yang paling mudah gitu ya untuk bisa menentukan mana kriteria biaya dan mana kriteria keuntungan atau benefit gitu ya. Pada pendekatan ini nanti kita akan belajar bagaimana mengambil keputusan ya dengan menggunakan dua asas atau dua pendekatan, yaitu dengan menggunakan pendekatan cost ya, kemudian untuk pendekatan kategori benefit gitu ya. Oke, kompetensi dasar di sini teman-teman diharapkan dapat menyelesaikan masalah pengambilan keputusan dengan metode-metode pada model MADM ya, atau multi attribute decision making gitu ya. Kemudian kedua, mahasiswa diharapkan dapat membedakan karakteristik permasalahan yang nantinya akan diselesaikan dengan metode-metode pada model MADM. Oke. Nah, kita menggunakan referensinya sama seperti yang lain, yaitu menggunakan Turban 2005 dan bukunya beliau Kusuma Dewi dan kawan-kawan 2006 ya. Judulnya di fase multi attribute decision making. Oke, untuk MADM ini sendiri kita memiliki 3 pendekatan atau 3 model atau 3 metode gitu ya. Yang pertama adalah simple additive weighting atau SAW. Kemudian yang kedua adalah weighted product gitu ya. Yang ketiga AHP. Nah, di sini nanti teman-teman sudah mulai belajar dengan menggunakan rumus ya. Sedikit ada matematis gitu ya. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk melakukan penyelesaian masalah dengan menggunakan 2 atau beberapa kriteria gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya metode SAW ini sering juga dikenal sebagai metode penjumlahan terbobot. Kenapa terbobot? Ketika kita belajar metode pendekatan yang sederhana dengan plus minus interesting kemarin, kita hanya mengumpulkan beberapa variabel atau karakteristik atau kriteria yang menurut kita itu mungkin atau menurut kita itu adalah interest ya, sehingga kita mengumpulkan nilai-nilai plus yang ada di masing-masing kriteria, sehingga ketika banyak nilai plus yang ada, maka pengambilan keputusan akan lebih condong di nilai plus. Itu plus minus interesting method gitu ya. Tetapi ketika kita bermain di simple additive weighting atau SAW, maka di sini kita punya bobot gitu ya. Masing-masing kriteria akan diberikan bobot atau diberikan nilai. Misalnya 10%, 20%, 30% dan seterusnya. Tergantung ketika mana kita akan mengambil bobot terbesar yang dianggap sebagai nilai urgensi dalam sebuah pengambilan keputusan. Ya, ini adalah bobot atau weighting atau weight gitu ya. Kemudian yang kedua, konsep dasar metode SAW ini adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif, pada setiap atau di semua atribut. Ya, jadi kita punya alternatif nih. Misal kita saat ini sedang menentukan atau akan mengambil keputusan tentang penentuan investasi. Kita mau beli invest gitu ya, kita mau bingung mau mengambil
invest yang seperti apa gitu ya, kita mau mengambil lokasi yang seperti apa, dengan fasilitas yang kayak mana gitu ya. Nah ini memerlukan sebuah pembobotan gitu ya dari masing-masing alternatif. Misalnya kita punya alternatif A, B, C, D, E dan seterusnya ya. Kemudian setiap atribut atau setiap kriteria kita berikan bobot, misalnya untuk jarak ya, jarak ketika kita mau membeli investasi dengan jarak rumah atau jarak kantor, bobotnya adalah 40%. Anggaplah bahwa kamu kan bobotnya 40%, ya jangan terlalu jauh-jauh, kita ambil yang jarak terdekat dengan rumah misalnya, supaya kita lebih mudah untuk melakukan kontrol terhadap investasi. Nah, itu contoh. Kemudian yang ketiga, metode SAW ini membutuhkan proses normalisasi matrik keputusan. Nah, normalisasi artinya apa? Kita ingin menormalkan data yang belum mendekati baik gitu ya. Artinya bahwa data yang sudah ada semula harus disamakan bentuk dan bobotnya. Nah, ini normalisasi. Kemudian yang dinormalisasi adalah matrik keputusan atau X dengan atau ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua alternatif yang ada. Jadi bermacam-macam alternatif ini, bermacam-macam kriteria ini nantinya harus kita samakan, harus kita normalkan agar semua alternatif ini memiliki kriteria dengan bentuk yang sama. Gitu ya. Nanti coba kita lihat. Nah, ini adalah formula untuk melakukan normalisasi SAW, gitu ya. Di mana R ini adalah baris 1, kolom ke-1, kemudian kita punya nilai maksimum atau nilai mak gitu ya. Nilai maksimum ini kita anggap bahwa jika nilainya C ini merupakan atribut keuntungan atau ini memberikan benefit, maka kita masukkan dia sebagai nilai benefit gitu ya. Tetapi jika kriteria ini atau atribut ini mengandung biaya, artinya kita harus mengeluarkan biaya gitu ya, kita tidak mendapatkan keuntungan misalnya, ini dianggap sebagai cost. Ya. Sekali lagi bahwa ada dua hal dalam sebuah atribut yang harus dibedakan atau dalam sebuah kriteria yang dibedakan. Yang pertama adalah mana kriteria yang dianggap sebagai keuntungan atau benefit dan mana kriteria yang dianggap sebagai cost atau biaya. Nah, kemudian nilai R ini adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif A gitu ya, atau A1, A2 atau AI, AC, AC dan lain seterusnya. Sedangkan atribut ini disebut sebagai kriteria. Bisa kriteria ke-1, kedua dan seterusnya. Nanti kita lihat contohnya ya. Oke. Kemudian kita diminta untuk menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif gitu ya. Maka rumusnya apa? Jumlah dari semua, ini sigma ya, kalau teman-teman mungkin lupa dulu pernah belajar matematika di waktu SMA atau SMP gitu ya. Nilai alternatif atau nilai V ke I atau alternatif kesekian itu adalah jumlah dari nilai bobot dikalikan nilai J. Nah ini ya, nilai bobot atau nilai JJ ini adalah nilai dari setiap alternatif. Ya, nilai setiap alternatif yang mengandung kriteria gitu ya, nilai kriteria dari sebuah alternatif gitu ya, kebalik. Kemudian nilai VI yang lebih besar inilah yang nantinya akan dipilih ya.
Oke, nanti kita lihat kalau belum tahu. Ini contoh. Kita punya contoh, misalnya suatu institusi perguruan tinggi akan memilih seorang karyawan untuk dipromosikan sebagai kepala unit sistem informasi. Nah, jadi ceritanya institusi atau kantor kita akan memilih seorang karyawan, gitu ya, untuk dipromosikan di kepala unit IT. Nah, ada 4 kriteria atau 4 hal yang digunakan untuk melakukan penilaian. Yang pertama adalah hasil nilai tes wawasan tentang sistem informasi. Kriteria kedua adalah praktek instalasi jaringan. Kriteria ketiga adalah tes kepribadian. Dan kriteria keempat adalah tes pengetahuan agama. Nah, ya, ada 4 kriteria, ada 4 atribut yang mendasari untuk pemilihan. Nah, kemudian untuk setiap kriteria, ya, ini kriteria ya, C1, C2, C3, C4. Nah, ini kita punya bobot, gitu ya. Untuk C1 nilainya, bobotnya tes pengetahuan ini sebesar 35%. Jadi kalau seandainya dia soalnya 100, ya, maka yang minimal harus benarnya 35% gitu ya, supaya nilainya tinggi. Kemudian bobotnya yang kedua, praktek instalasi jaringan, dia punya bobot 25%. C3 25%, C4 15%. Nah, dari sini kita punya 6 kandidat. Kita punya 6 karyawan, ya, punya 6 kandidat atau 6 alternatif untuk dipromosikan sebagai kepala unit, gitu ya. Di mana alternatif pertama adalah Indra, kedua Roni, 3 Putri, 4 Dani, 5 Ratna, dan Mira. Nah, ini ada 6 kandidat yang mau dipilih, gitu ya, yang mau diajukan sebagai kepala unit. Nah, dari sini maka kita harus bisa melakukan tabulasi. Nah, kita bisa menyajikan datanya. Di sini alternatifnya ada Indra, Roni, Putri, Dani, Ratna, dan Mira. Kemudian di sini ada kriteria, di mana kriteria pertama adalah nilai tes pengetahuan, gitu ya. Di sini ada. Kriteria kedua adalah nilai praktek instalasi, dan nilai yang ketiga adalah tes kepribadian, yang keempat adalah nilai tes agama. Nah, ini nanti akan menjadi dasar pemilihan dari seluruh kandidat. Mana kira-kira dari 6 ini yang layak untuk ditempatkan sebagai kepala unit IT, gitu ya. Oke, inilah disebut sebagai matriks keputusan. Jadi penyajian data ini dalam bentuk tabel disebut sebagai matriks keputusan, ya. Oke, kemudian kita hitung simple additive weighting-nya, di mana R, gitu ya, R kita ambil nilai yang dianggap sebagai nilai maksimum adalah nilai yang dianggap sebagai keuntungan, gitu ya, yang bisa diambil sebagai benefit, maka dia disebut sebagai masuk dalam kriteria yang nilainya adalah nilai maksimum yang digunakan sebagai pembagi, gitu ya. Nah, di sini kita lihat, ya, yang menjadi nilai maksimum setiap alternatif di sini, ya, nilai maksimum. Untuk alternatif yang pertama, Indra, untuk kriteria pertama, gitu ya, nilai yang
paling besar atau nilainya maksimum adalah angka 85 gitu ya. Nah, tetapi di sini maka nilai 85 ini nantinya akan menjadi pembagi dalam satu kriteria ini. Maka setiap kriteria ini harus dibagi dengan 85. 70 per 85, ditambah 50 per 85, ditambah 85 per 85, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, maka ini hasilnya nanti akan kita jumlahkan. Nah, nanti saya akan tabulasikan di Excel gitu ya, supaya teman-teman nanti bisa melihat. Nah, jadi R1 dan R2 ini dianggap sebagai nilai yang memberikan benefit. Kenapa? Karena susunan dari pengambilan nilai ini dianggap bahwa nilai praktikum instalasi jaringan ini merupakan satu hal yang sangat diuntungkan kalau seandainya kandidat ini bisa menguasainya, ya. Karena apa? Karena yang digunakan adalah untuk ditempatkan sebagai kepala unit IT, gitu ya. Oke. Kemudian setelah semuanya kita normalisasi, ini disebut sebagai normalisasi, gitu ya. Maka hasilnya ini nanti akan dijumlahkan, ya. Nah, akan menjadi hasil normalisasi yang kedua, gitu ya, di mana nilai maksimum ini nantinya akan menjadi pembobot pengali untuk semua nilai yang ada di setiap kriteria. Nah, maka tadi sudah diputuskan bahwa bobot dari setiap kriteria adalah 35%, 25%, 25%, dan 15%. Maka di sini nanti akan dikalikan dengan masing-masing bobot, gitu ya. Setiap kolomnya ini nanti akan dikalikan masing-masing bobot. Kenapa? Karena posisi bobotnya itu di sini, di C ini, gitu ya. Maka setiap kolom ini akan dikalikan dengan masing-masing bobotnya, gitu ya. Oke. Kemudian setelah semuanya selesai, maka kita bisa mengurutkan, gitu ya. Kita bisa melihat nilai mana yang paling besar dari seluruh alternatif yang ada di sini. Alternatif yang A nilainya cuma 0,79 bla bla bla. Alternatif kedua sekian, ketiga sekian. Maka yang paling besar dari seluruh alternatif ini adalah nilai pada alternatif keempat atau ke V4. Nilainya sebesar 0,909. Maka inilah yang nantinya akan dipilih sebagai kandidat untuk kepala unit IT, gitu ya. Nah, maka nilainya yang terbesar adalah 0,939 ya. Maaf, ini bukan terbesar ternyata yang V4, karena masih ada yang lebih besar, yaitu 0,939. Maka V yang kelima lah, atau alternatif kelima lah yang akan kita pilih. Nah, maka alternatif kelima siapa? Alternatif kelima adalah Ratna. Sehingga yang kita gunakan sebagai yang dipilih untuk kepala unit IT adalah Ratna. Nah, ini contoh ketika kita akan melakukan sebuah perhitungan dengan menggunakan simple additive weighting atau SAW. Kemudian yang kedua, kita akan mencari keuntungan biaya, gitu ya.
Keuntungan dengan model bahwa ketika kita mengeluarkan uang tetapi kita mendapatkan keuntungan. Contohnya ketika sebuah perusahaan makanan ringan XYZ akan menginvestasikan sisa usahanya dalam 1 tahun misalnya. Ya, kemudian beberapa alternatif investasi telah diidentifikasi, yaitu pemilihan alternatif terbaik ditujukan selain untuk keperluan investasi, juga dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan ke depan. Nah, gitu ya. Coba kita lihat. Contoh nih, kita punya beberapa kriteria digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Misal, C1 adalah harga. Berapa besar harga barang? Nah, kenapa ini dianggap sebagai cost? Karena kita mengeluarkan uang, kita mengeluarkan biaya, dan kita tidak mendapatkan keuntungan dalam sekian tahun ke depan atau sekian puluh tahun ke depan gitu ya. Jadi kita hanya mengeluarkan uang dan kita membeli barang dianggap yang tidak memiliki nilai investasi. Nah, ini dianggap sebagai nilai cost. Kemudian kriteria kedua, kita membeli nilai investasi sepanjang 10 tahun ke depan, ya, yaitu nantinya kita akan mendapatkan keuntungan dari nilai investasi. Namanya juga investasi, berarti ke depan nanti suatu saat di waktu tertentu kita mendapatkan sebuah profit dari nilai investasi itu, gitu ya. Maka ini dianggap sebagai benefit. Ya. Kemudian perencanaan yang ketiga adalah kita melakukan daya dukung terhadap produktivitas perusahaan. Nah, misalnya kita harus membeli barang-barang yang mendukung untuk produktivitas di bisnis kita, gitu ya. Misalnya ada kriteria 3 kriteria bagaimana kita membeli sebuah daya dukung mesin, gitu ya. Yang pertama adalah 1 kurang mendukung, 2 cukup mendukung, dan 3 sangat mendukung. Ya, ini dianggap bukan suatu cost. Kenapa? Karena kita mendapatkan sebuah keuntungan ketika kita memiliki barang-barang yang mendukung untuk produksi. Kenapa? Karena barang ini, alat ini menghasilkan produk, gitu ya, menghasilkan produk sehingga bisa dijual atau distribusikan sehingga kita mendapatkan keuntungan. Nah, ini daya dukung. Kecuali kalau seandainya kita harus membeli mesin, gitu ya, mesin ini ternyata tidak digunakan untuk produksi, tetapi hanya sebagai cadangan, gitu ya, cadangan ketika mesin rusak. Nah, ini tidak berguna, tidak bermanfaat. Kenapa? Karena ketika kita harus menggunakan mesin itu di suatu saat di masa yang akan datang dan belum tahu berapa kebutuhan yang harus kita dapatkan, gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita punya prioritas kebutuhan, gitu ya, merupakan tingkat kepentingan atau kemendesakan barang untuk dimiliki. Misalnya kita memang benar-benar sangat butuh karena mesin kita rusak. Nah, dan kita memang harus beli, berarti kita mengeluarkan biaya, gitu ya. Nah, inilah dianggap sebagai cost. Meskipun nantinya mesin ini juga menghasilkan suatu barang, tapi untuk menghasilkan barang ini kan mesin kita perlu waktu, gitu ya, dan lain sebagainya, gitu. Oke. Kemudian kita punya 5 kriteria selanjutnya, yaitu ketersediaan atau kemudahan, yaitu merupakan ketersediaan barang di pasaran. Nah, kira-kira mudah nggak untuk mendapatkan barang, gitu ya? Mudah atau tidak, gitu ya? Oke. Kemudian dengan kriteria apa? Dianggap gampang mendapatkan, mudah atau cukup mudah atau sangat mudah, gitu ya. Kemudian dari keempat
kriteria tersebut, kriteria pertama dan keempat, nah ini ya, ini disebut sebagai kriteria biaya. Kemudian kriteria yang kedua, ketiga, dan kelima merupakan kriteria keuntungan. Gitu ya. Nanti kita coba implementasikan dalam bentuk Excel. Kemudian untuk bobotnya sendiri, setiap kriteria itu punya bobot 25%, 15%, 30%, dan seterusnya. Ya. Kemudian ada 4 alternatif yang diberikan, yaitu yang pertama, kita membeli mobil box. Nah, yang kedua, membeli tanah untuk membangun gudang baru. Yang ketiga adalah maintenance sarana teknologi informasi. Dan yang keempat adalah pengembangan produk baru. Ya, ini alternatif yang akan kita tempuh. Kemudian kita akan lakukan matriks gitu ya. Kita masukkan di sini ada alternatif, kemudian C1, C2, C3, C4, dan C5. Kita masukkan nilainya gitu ya. Kenapa? Anggaplah bahwa setiap kriteria ini ya, kita anggap bahwa ini cukup mendukung gitu ya. Oke, kita masukkan di sini. Kemudian setelah kita masukkan, kita hitung. Nah, nilai normalisasinya seberapa besarnya gitu ya. Jadi kembali lagi bahwa nilai yang dianggap sebagai biaya atau cost itu kita ambil yang sekecil-kecilnya dan akan dibagi oleh setiap nilai kriteria, ya. Akan kita bagi nilai costnya untuk setiap kriteria. Nah, kita masukkan di sini, gitu ya. Kita masukkan di sini. Nah, nilai minimum dari 150, 500, dan lain sebagainya ini yang paling minimum, paling rendah adalah 150. Maka inilah disebut sebagai cost. Ya. Kemudian untuk yang alternatif kedua, ya, nilai minimumnya karena bukan cost, kita ambil nilai maksimum. Ya, jadi kita ambil nilai maksimumnya karena dianggap bahwa ini keuntungan, gitu ya. Ketika kita membeli kita membeli tanah, dianggap bahwa nanti ke depan ini akan memberikan keuntungan yang besar, gitu ya. Maka di sini dianggap sebagai keuntungan. Kita ambil ya nilai yang sebesar-besarnya supaya untungnya besar, ya. Maka akan menjadi nilai pembagi di setiap kriteria. Ya. Demikian seterusnya, ya. Yang mana yang cost dan yang mana yang benefit. Nah, setelah itu akan menjadi matriks normalisasi, gitu ya. Kita lihat, kita jumlah, hitung gitu ya, mana yang satu, mana yang bukan. Nah, dari normalisasi ini nantinya akan dijumlah seluruhnya, tetapi dikalikan dengan hasil normalisasi ini, gitu ya. Nah, nanti teman-teman kalau masih belum paham, kita main-main di Excel aja. Nah, setelah kita jumlahkan semuanya, kita cari gitu ya nilai terbesar pada V1 sampai V4 ini. Mana kira-kira yang nilainya paling besar. Nah, gitu ya. Mana nilainya yang paling besar. Kemudian nilai inilah yang akan menjadi pilihan kita. Ternyata nilai yang paling besar adalah nilai V3, yaitu 0,795. Ya, artinya di sini kita melakukan maintenance sarana teknologi